Oke, baik. Nah, jadi selain dari hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan dari prospektusnya, ada nih desas-desus katanya sekuritas itu yang menaunginya mempengaruhi nih Mas Akil. Itu kira-kira benar atau Ya, tidak nih Mas Akil? itu yang memang cukup ini ya, ibaratnya cukup umum lah, yang biasa kalau investor retail saat ini membahas sekuritas mana yang menjadi underwriter-nya. Ya, memang itu menjadi salah satu acuan juga ya oleh para retail, tapi enggak juga, karena ada juga salah satu beberapa kasus ya ketika yang biasanya sekuritas A itu IPO di situ, misalnya sorry emiten A IPO di sekuritas tersebut biasanya naik, tapi kadang-kadang nggak juga, nggak berlaku juga. Jadi nggak melulu soal tentang sekuritas apa yang membawa dari IPO itu. Jadi tergantung sih. Jadi biasanya itu memang yang dilakukan oleh para retail ya. Ketika biasanya itu retail-retail yang nggak mau ya baca prospektus secara lengkap ya. Jadi langsung tembak aja gitu ya. Retail sekuritas mana nih yang membawa kayak seperti itu. Atau yang kedua yang menjadi menarik lagi ya Mbak, saat ini tuh para investor itu lebih menaruh ke semua emiten-emiten IPO. Jadi mereka menaruh rata dananya. Misalkan ada 5 IPO ya di hari ini gitu ya. Mereka menaruh dananya misalnya dipecah sejuta, sejuta, sejuta gitu ya. Jadi dengan risiko yang tinggi, dengan ARB cuma 7% hari ini, itu memang resiko yang tinggi tapi mendapatkan returnnya bisa 25%, bisa 35% dalam sehari. Misalnya dari 5 emiten tersebut, 4-nya itu naik arah ke level authority ke atas, tapi yang satu ARB itu mereka tetap dapat untung. Jadi banyak sekali ya cara-caranya dari mereka untuk bisa mendapatkan keuntungan dari IPO. Sebenarnya kalau untuk ngambil cuan dalam jangka pendek Betul, IPO ini sangat luar biasa sekali ya Mas Akil. Apalagi kalau misalnya kita tahu nih udah baca prospektus, oh ini kira-kira arahnya bakalan sampai 3 hari nih betul. gitu. Nah, oke, tapi sobat investor hati-hati kalau mau cuan dari IPO ini benar-benar harus diteliti karena banyak banget yang kena ya ARB-nya berhari-hari yang tadi harapannya mau cuan ternyata hopeless hilang gitu ya Mas Akil ya. Oke, baik. Nah, Mas Akil, kalau misalnya di battle nih saham IPO jumbo antara PGO, Nikel dan MBMA, mana nih paling menarik dan masih layak untuk dibeli ke Ya, depannya nih Mas? kalau kita lihat memang untuk dari saham-saham ketiga tiga lah ya, yang memang cukup besar untuk IPO ini ya, ada PGO, NCKL, ada MBMA. Tadi secara kedua faktor-faktornya sudah memang memenuhi dari dua emiten ini. Dan IPO-nya tidak hanya untuk membayar utang dan bahkan untuk ekspansi bisnis, untuk belanja modal. Lalu yang kedua, secara historikal laporan keuangan cukup positif. Dan yang ketiga adalah prospek bisnis ke depannya. Memang kalau lebih memilih ya, kami memang lebih milih yang memang masih memiliki prospek pertumbuhan secara industri bisnisnya ya. Industri bisnis di electric vehicle ini cukup menjanjikan ya. Banyak investor asing yang mau masuk ya kepada industri-industri di electric vehicle. Bahkan dari China itu juga bilang mau masuk ya ke dalam industri vehicle ini kan. Ini memang masih menjadi concern ya dari para investor di beberapa tahun ke depan. Jadi untuk NCKL dan juga MBMA ini kami lebih memilih kedua emiten tersebut karena memang secara pertumbuhan dari bisnisnya ke depan ini masih cukup positif. Tapi kalau melihat dari segi harga ya, untuk dari NCKL dan juga MBMA ini kan kalau teman-teman lihat secara tren harganya ya, ini terus turun ya. Dan ini memang masih diikuti oleh tekanan jual yang cukup besar, yang masih volumenya cukup besar. Jadi lebih baik untuk saat ini kami melihat untuk wait and see dulu ya untuk kedua emiten tersebut. Jadi gini Mbak Nadine, untuk melihat suatu emiten IPO yang punya kinerja fundamental yang bagus, tapi saat ini sedang turun, itu mereka sedang ibaratnya fase konsolidasi dulu ya. Mereka memang ada saat ini sedang terjadi panic selling ketika memang harga sahamnya kok saham IPO kan naik-naik sih, naiknya cuma berapa persen doang. Nah, biasanya retail-retail tuh langsung jualan untuk karena panik kan, ataupun juga tidak mendapatkan return yang signifikan. Jadi kita tunggu dulu, tunggu mereda dari aksi jual dari emiten-emiten tersebut. Nanti tunggu ketika volumenya sudah mulai mereda, volume jualnya mereda, kita bisa masuk ke saham tersebut dengan keyakinan bahwa investasi di perusahaan ini memang cukup prospektif gitu ya untuk perusahaan NTKL ataupun MBMA. Jadi
kita wait and see dulu nih sekarang karena secara jangka pendek tekanan jual masih cukup besar. Kalau kita lihat lagi ya untuk PGO ya, PGO kemarin memang sempat cenderung turun cukup dalam dan sekarang sudah mulai rebound pergerakannya. Jadi kalau teman-teman lihat chartnya gitu ya di PGO itu sudah mulai rebound, sudah mulai naik lagi karena memang secara bisnis, secara dengan prospek bisnisnya juga renewable energy ini memang masih bagus ya dilihat oleh para investor yang jangka panjang. Jadi mereka memang menunggu dulu bottomnya, menunggu dulu sampai mana panic selling yang terjadi. Jadi begitulah kerja para investor secara jangka panjang. Tidak kita bicara tentang trading ya, seperti itu Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, sobat investor juga kalau misalnya mau melihat saham-saham untuk jangka panjang, lebih baik memang yang fundamentalnya sudah teruji ya Mas Akil ya. Seperti yang udah ada di LQ45, mungkin itu bisa lebih mudah untuk difilter tuh daripada IPO-IPO yang baru, tapi kita belum bisa ngelihat fundamentalnya ataupun chartnya juga belum terbentuk nih sobat investor. Nah, Mas Akil ada beberapa pertanyaan dari sobat investor dari @muhammadkafidul David. TPMA gimana Mas katanya? Oh berarti TPMA ya? Iya, TPMA. Kita coba ikutan buka juga. Transformerin ya. Ya, kalau kita lihat untuk Transformerin ini memang hari ini koreksi ya, itu di level 1,7%. Dan kalau kita lihat sendiri dari bisnisnya sendiri ya, ini kayaknya untuk bisnis perkapalan ya. Coba kita lihat dulu. Hari ini ARB juga ya di 7% mendekati. Ya, Transformerin ini bidang jasa pengiriman ya. Jadi memang kalau kita lihat untuk bidang jasa pengiriman bisnisnya itu ini sudah mulai lewat ya dari peak-nya ya. Jadi kalau kita lihat untuk bisnis pelayaran ataupun juga bisnis logistik itu memang saat terjadi pandemi itu cukup menarik ya. Karena memang ibaratnya waktu kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, kirim barang lewat online, kirim barang lewat jasa pengiriman itu memang saat itu tahun 2020 sampai 2021 memang itu terjadi peaknya dan saat ini sudah mulai melandai memang karena aktivitas dari masyarakat sudah mulai pulih, pandemi sudah berakhir, jadi memang prospek bisnisnya memang akan cenderung kami melihat secara bisnis ya, industrinya begitu ya, memang akan cenderung turun dan cenderung stabil lagi ya, jadi memang pertumbuhannya itu lebih kepada momentum saat terjadi pandemi kemarin. Oke, baik. TPMA, jadi hari ini menyentuh ARB, mudah-mudahan bisa lepas dari kuncian ARB secepatnya ya Mas Akil ya. Wah, ini kalau ada ARB, jangankan untung, modal juga berkurang ini. Nah, Mas Akil, ada pertanyaan juga dari sobat investor dari @ghost_beat_lyrics. Kalau misalnya VKTR gimana? Ini IPO yang baru mau Oke, ini juga iya, ini memang cukup ramai ya, apalagi basisnya itu di teknologi ya. Kita melihat dulu ya secara bisnisnya dulu ya. Untuk di VKTR memang bisnisnya lebih kepada bisnis di teknologi ya. Apalagi kalau kita lihat ini salah satu yang memang perusahaan untuk menjalankan bisnis ada juga untuk di bisnis juga ya. Dan ini memang yang menjadi salah satu 3 poin tadi ya. Ini sudah mulai terpenuhi ya dari FKTR, yaitu prospek bisnis ke depan untuk electric vehicle juga cukup bagus. Lalu juga secara fundamental juga kami lihat masih cukup menarik ya untuk dari FKTR. Jadi bisa dicatat dulu untuk FKTR untuk nanti kita bisa lakukan aksi pembelian ya di IPO ya. Kalau nggak salah ini belum IPO kan ya? Belum, offeringnya dari 26 Mei udah sih penawaran awal, offering umumnya ya, nanti dia akan di bis listrik ya, karena kita lihat bahkan beberapa emiten, beberapa perusahaan sendiri ini yang tadinya dia bukan industrinya untuk electric vehicle, dia beralih ke electric vehicle. Kita ambil contoh saja misalnya seperti Wika ya. Wika kan perusahaan konstruksi ya, dia mulai diversifikasi ke motor listrik. Jadi sebenarnya secara bisnis, beberapa pebisnis pun juga ini sudah mulai melirik dari electric vehicle. Jadi secara pertumbuhan bisnis ke depan, PKTR ini berada di jalur yang cukup baik ya, dengan ada pertumbuhan dari electric vehicle, seperti itu, Mbak. Oke, baik.
Berarti kalau untuk PKTR nih lumayan nih sobat investor, prospektusnya sedikit udah diulas oleh Mas Akil, jadi boleh dipertimbangin masih ada waktu beli. Nah Mas Akil, saya penasaran sekali ya, apa sih bedanya kalau misalnya kita beli waktu penawaran awal atau waktu penawaran Oke, umum nih Mas Akil? penawaran awal dan penawaran umum ya. Ya, kalau memang untuk penawaran awal biasanya ada kemungkinan kita bisa dapat lebih ya, atau bisa lebih dari atau sudah mendekati dari yang kita pesan gitu ya. Tapi kalau sudah mau masuk penawaran umum, itu biasanya kita akan dibatasi ketika kondisinya sudah oversubscribe gitu. Kalau Oke, kita lihat juga secara baik. Jadi, harganya kan masih range tuh ya. Jadi kalau yang di penawaran umum biasanya harganya sudah fix gitu ya. Jadi kita bisa tahu harganya di berapa gitu. oke, baik. Kalau saya sih sukanya beli waktu di penawaran umum. Jadi kenapa? Biar uangnya itu Betul. nggak mengendap Itu terlalu juga lama itu juga juga nih menjadi Mas salah satu Akil. strategi dari para investor sih. Jadi lebih baik di penawaran umum aja ya, karena ya sayang gitu ya waktunya masih banyak untuk nanti listing, tapi kita ada saham yang bagus nih untuk kita jual, kita beli ya, kita tradingkan yang sudah IPO. Tapi ketahan gitu ya di penawaran awal ya. Jadi salah satu strategi juga sih. Iya benar, jadi nggak banyak untuk uang Betul. kita nih ketahan gitu ya Mas Akil ya. Nah, Mas Akil ada pertanyaan terakhir dari sobat investor dari April Liondari. Ih, ada Mas Akil nih katanya. Titip BBCA dong Mas, Oke, analisanya gimana? BBCA ya. Kalau kita Kayaknya fans mungkin Mas kalau ke Akil. BBCA kita lihat dari bisnisnya dulu ya. Memang bisnis di banking ini cukup kuat banget ya. Bahkan secara kita lihat di IHSG dia masih punya porsi dampak ataupun juga porsi weight yang besar ya, ataupun juga dampak yang cukup besar karena market cap-nya juga sangat besar dari banking-banking BDA, BRI, BMRI itu masih cukup besar. Dan kalau kita lihat pertumbuhan pada kinerja kemarin di laba bersih kuartal 1 2023 ini memang masih cukup positif ya, bahkan itu lebih dari double digit ya untuk pertumbuhan laba bersihnya. Ini menjadi salah satu katalis positif di mana ketika pun terjadi pandemi, ketika pun terjadi krisis gitu ya, perbankan ini masih cukup kuat untuk secara fundamentalnya. Jadi layak banget untuk kita lakukan investasi secara jangka panjang di perusahaan-perusahaan perbankan ya. Dan pun kalau kita secara teknikal ya, beberapa emiten dan perbankan misalnya seperti BBRI ini sudah all time high bahkan menyentuh level tertingginya. Nah ini memang menjadi salah satu yang perlu dicermati oleh para investor ya, karena untuk harga-harga saham di perbankan ini secara teknikal gitu ya, ini sudah mencapai level tertinggi. Jadi hati-hati secara jangka pendek biasanya ketika suatu saham sudah mulai all time high ada indikasi untuk memang terjadinya aksi jual secara jangka pendek. Jadi tidak usah khawatir ketika nantinya saham itu turun, saham-saham perbankan itu turun, karena memang harus ada yang namanya fase konsolidasi ya dari secara teknikal gitu ya. Ketika memang dikonsolidasi, memang itu masih wajar ya ketika suatu saham sudah menyentuh level all time high-nya. Begitu Bang Nadiem. Jadi secara bisnis, secara teknikal juga masih cukup baik. Oke, oke, baik. Kalau kita lihat-lihat ini baru aja BBCA melakukan stock split, tiba-tiba udah mau hampir Betul, 10.000 lagi ya. betul, betul. Cepet banget kayaknya. Cepet banget kayaknya, ya ampun. Kemarin itu sempat turun di 8.700 cukup dalam, tapi udah nggak lama kemudian dia naik lagi walaupun hari ini juga melemah tipis untuk Betul. BBCA ya Mas Akil ya.